mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Engkau, hai Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Renungan hari ini berjudul Janji Kelahiran Kristus, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat ODB, pada November 1962, John W. Mauchly, seorang ahli fisika, ia berkata, tidak ada alasan bagi anak laki-laki dan perempuan pada umumnya untuk tidak menguasai cara menggunakan komputer. Pada masa itu prediksi Mauchly terdengar mencengangkan. Tetapi apa yang diucapkannya itu akhirnya terbukti akurat. Pada masa sekarang menggunakan komputer atau ponsel menjadi salah satu keterampilan yang dapat dipelajari seorang anak sejak dini. Dan seperti prediksi Mauchly yang akurat, ada banyak prediksi yang jauh lebih penting yang sudah menjadi kenyataan, yakni nubuat-nubuat dalam kitab suci tentang kedatangan Kristus. Sebagai contoh, Mika pasal 5 ayat yang pertama. Sana dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Allah mengutus Yesus yang lahir di kota Betlehem yang kecil sebagai tanda bahwa ia berasal dari keturunan Raja Daud. Lukas pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Alkitab yang dengan tepat memprediksi kedatangan pertama Yesus juga menjanjikan kedatangannya untuk yang kedua kali. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Tuhan Yesus berjanji pada para muridnya yang pertama bahwa dia akan kembali untuk mereka. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Natal kali ini, saat kita merenungkan penggenapan yang akurat dari berbagai nubuat di seputar kelahiran Yesus, marilah kita juga mengingat janji kedatangannya kembali dan mengizinkan dia mempersiapkan kita untuk saat yang indah itu, ketika kita bertemu muka dengan muka dengannya. Sahabat ODB, penyembahan seperti apa yang akan Anda berikan kepada Allah saat merenungkan kebenaran dari nubuat kelahiran Yesus? Lalu bagaimana janji kedatangannya kembali untuk kita mempengaruhi beragam keputusan hidup yang Anda ambil? Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku sangat bersyukur atas kelahiran Yesus dan karyanya yang membebaskan dan menebusku. Terima kasih atas kepastian bahwa Dia akan datang kembali untukku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.